banyaknya hoax atau banyaknya dengan evidence based ya. Jadi kita juga bisa begitu mungkin ketika sebetulnya info yang disampaikan adalah A, tetapi 2 A minus 1 dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kami ingin menegaskan ya penyintas rematik autoimun itu sebetulnya tidak dikontraindikasikan untuk hidup ya, non live vaksin ya. Jadi yang itu adalah live vaksin atau vaksin hidup. Apa bedanya? Nah, jadi kalau masih hidup tapi sudah dilemahkan dan itu dimasukkan ke kekebalan tubuh. Nah, itu vaksin hidup, dia walaupun hidup tapi sudah dilemahkan bagus, maka tidak akan menimbulkan penyakit, begitu ya. Nah, kemudian vaksin bentuknya, ada vaksin yang mati, yang sudah dibunuh, yang sudah diinaktivasi. Komponen tubuh kuman, kita anggap ini manusia, ya kita anggap ini manusia tanya, digunakan kepalanya, digunakan pakaiannya kadang-kadang. Saya dulu ya yang bisa diskusi dengan baik ya. Oke. Nah, saya lanjutkan, misalnya dia menggunakan komponen tubuh kuman, misalnya tangannya, misalnya matanya, dan komponen itu dimasukkan ke tubuh manusia, sehingga dengan hanya mengenali tangan, nah dia tahu bahwa ini adalah tubuh untuk kuman itu. Ya, ada juga yang masuk non-live juga yang misalnya kode yang menyatakan ini adalah kode si kuman ini, itu kode itu. Sehingga dengan dia mengenali kode itu, maka dia mengenali ini adalah kuman body atau kekebalan tubuh. Nah, jadi yang tidak boleh pada penyintas autoimun itu adalah walaupun dia sudah dilemahkan, tetapi jika dimasukkan pada sistem imunnya itu tidak begitu bagus akibat penyakitnya maupun akibat obat-obat yang tadi, walaupun kekuatannya lemah, tapi masih bisa menimbulkan penyakit. Beda ada gangguan sistem imun, maka sistem kekebalan tubuhnya bisa mengatakan sistem kekebalan tubuhnya tidak bisa ya mengatasi hal itu, sehingga tetapi untuk vaksin COVID-19 teman-teman sekalian jangan takut, tidak ada bahannya adalah kuman hidup ya, semua adalah non live vaksin, semua atau komponennya atau kodenya ya. Jadi ketiga-tiga ini yang mungkin sistem imunnya lemah akibat penyakitnya atau akibat obat-obatan yang dipakai, tidak ada halangan untuk menggunakan vaksin COVID. Jadi tentu saja jika ingin vaksinasi, tentu saja mesti dalam kondisi autoimunnya sembuh. Kita kan ketahui autoimun itu mungkin membutuhkan pengobatan jangka panjang. Nah, kondisi kekambuhan. Nah, kita ketahui misalnya, jangankan kita yang dewasa ya, ketika kita demam, begitu ya, vaksin dalam kondisi batuk. Nah, sama saja dengan kita, dengan yang diasikan sebetulnya untuk mendapatkan vaksin jenis apapun di negara itu, ya, kemudian diutamakan dalam kondisi sembuh atau sudah tidak minum obat lagi ya atau sama sekali tidak ada gejala, tidak ya, dalam kita itu kita nilai itu bisa dalam kondisi remisi atau tadi yang telah disampaikan Dr. Sandra tadi ya, jika sedang minum obat-obat sepanjang kondisinya stabil ya itu boleh divaksin, tentunya jika sang konsultasi ke dokter yang selama ini menangani. Nah, tujuan kita saat ini juga untuk diskusi masing ya, jadi bukan bukan jangan nanti teman-teman datang misalnya, "Dok, jangan begitu ya, ini hanya untuk edukasi ya." Jadi jangan jangan tiba-tiba dengan alasan kata Dr. Faisal, "Bisa kok divaksin semuanya." Boleh, tetapi kunjungi atau konsultasi pada DPL masing-masing ya. Begitu mungkin Mbak yang bisa saya Ya, terima tambahkan. kasih dokter. Penjelasannya tadi sudah cukup jelas ya teman-teman ya, bahwa pakai apa sudah dijawab dengan dokter Faisal, bahwa semua vaksin yang ada di Indonesia itu berasal dari gunakan sepanjang kondisinya stabil ya dokter ya. Sekarang mulai ke penanya berikutnya, Kak Hanum tadi menanyakan untuk pemeriksaan di parameternya apakah ada di hasil lab atau bagaimana? Baik, makasih Mbak, makasih Ibu Hanum. Jadi inilah pentingnya update dengan DPL atau dokter masing-masing yang mengetahui riwayat penyakitnya. Jadi mesti dicek sebelum vaksinasi. Kalau teman-teman membuka pedoman atau internasional ya, tidak ada dicantumkan bahwa sebelum vaksinasi sebelum kondisi klinis pasien. Nah, khusus Mbak Ibu Hanum tadi penyintas RA ya, penyakitnya hanya RA ya, itu sebetulnya juga tidak ada lab yang khusus, tetapi bisa dijumpai ya. Saya contohkan pasien saya yang selama ini sudah stabil, ya, penalisis activity-nya itu melalui tools yang bagus. Ya udah kalau dalam kondisi yang begini, biasanya saya langsung ACC, nggak usah cek-cek dengan saya kondisinya bagus, kondisinya stabil, jadi nggak ada cek-cek khusus. Ya nggak usah lagi cek ulang anti-CCP. Nah, itu setting satu. Nah, settingan kedua, kondisi kedua, ya dengan diagnosis RA, tetapi selama ini nggak rutin check up kondisi pasien.
Nah, pada yang begini mungkin saya akan cek dulu das-28 adalah CRP atau LED-nya, begitu. Selain tentunya saya apakah sedang aktif atau tidak, begitu. Jadi, sebetulnya itu penilaian disease activity, begitu ya. Jadi sekali lagi Indonesia di dunia maupun, institusi, dermatologi, WHO, CDC, dan segala macam khusus ya, yang wajib dilakukan sebelum vaksinasi. Ya semua tergantung klinis, akan evaluasi, maka DPL atau dokter masing-masing akan melakukan tidak ya maknanya apa? Maknanya DPL menganggap ya selama ini memang sudah stabil. Jadi jangan kalau si B mengatakan, "Wah, aku sebelum divaksin cek ini." Nah, sehingga si A jadi atau gimana, bukan begitu ya. Jadi tidak semua sama kondisinya, begitu. Ya, Ya, asik baik, sekali terima Dok yang kasih. ditanyakan teman-teman Dok. Ya, tadi ya, jadi ini kan merupakan salah satu penyakit rematik autoimun yang paling sering ditemukan. Nah, rheumatoid arthritis mau vaksin, di dalam semua penyakit autoimun, penilaian stabil itu ada beberapa kriteria. Pertama, penilaian dokter pada fisik kita, kemudian penilaian dokter spesifik pada kelainan laboratorium tertentu yang memang ditemukan pada penyakit ini. Nah, ini beda-beda nih tiap penyakit autoimun, hal apa yang harus dinilai. Jadi, saya cuma mengingatkan pada teman-teman autoimun sekalian, sebaiknya sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium untuk rencana vaksinasi, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter agar tidak membuang biaya yang percuma untuk pemeriksaan yang sebenarnya tidak dibutuhkan buat teman-teman sekalian. Nah, sebagai contoh, kalau memang pasien sudah terkonfirmasi rheumatoid arthritis, biasanya untuk menilai apakah kondisinya stabil, aktif atau tidak, kita cukup butuh pemeriksaan darah rutin biasa, mungkin fungsi hati, fungsi ginjal yang rutin untuk pemantauan efek samping obat, dan pemeriksaan CRP atau LED. Itu sudah cukup untuk membantu menilai apakah teman-teman stabil atau tidak, selain penilaian fisik oleh dokter yang merawat. Jadi kalau RA tidak perlu lagi untuk cek ANA atau anti dsDNA. Nah, jadi kalau teman-teman melakukan pemeriksaan mandiri, karena sekarang ini banyak ditemukan nih pasien-pasien yang melakukan pemeriksaan mandiri, tes ANA atau anti dsDNA tanpa petunjuk dokter. Ternyata memang RA, jadi tidak semua pasien membutuhkan tes-tes ini. Sebaiknya ke dokter dulu sebelum melakukan tes lanjutan. Demikian saya kira. Terima kasih sekali dokter penjelasannya. Jadi teman-teman tidak perlu seperti dokter Faisal tadi bilang tidak perlu galau ya antara satu dengan yang lain itu penilaiannya bisa berbeda-beda karena memang penyakitnya juga beda-beda, kondisinya juga bisa berbeda-beda, gitu ya dokter ya. Tergantung nanti penilaian dari DPL masing-masing ya untuk layak vaksin atau tidaknya. Kemudian yang ini ada lagi yang bertanya, kalau yang jenis vaksin tadi sudah teman-teman sudah jelas ya bahwa semua jenis vaksin boleh ya untuk penderita autoimun karena memang asalnya itu dari vaksin yang bukan hidup, jadi tidak perlu memilih-milih mau vaksin yang mana, jadi sesuai dengan ketersediaan saja. Kemudian ini ada dari Kak Herawati, masih tentang COVID, ini kalau orang sudah terpapar COVID, untuk bisa vaksin, apakah langsung atau harus menunggu 3 bulan? Monggo silakan Dr. Faisal dulu mungkin. Baik, ini Mbak Hera ini kalau nggak salah di Aceh ya. Ya. Tadi pagi nge-DM saya nih, nanya yang tamat. Jadi mungkin kita langsung jawab langsung aja ya Mbak. Mungkin on cam dong Mbak, supaya kita sama-sama kenal jauh nih. Mari Mbak Herawati bisa on cam. Mana Dr. beliau Faisal nih? pengen kenalan ini loh. Halo Mbak. Nah, jadi sebetulnya untuk pasca COVID-19 ya, sebetulnya kalau kita tilik atau kita lihat rekomendasi di tempat lain, di negara lain, sebetulnya dianjurkan untuk divaksinasi setelah sembuh ya, setelah sembuh dari COVID-19 ya. Tetapi tentunya kondisi itu disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Di Indonesia ya, kita masih menjumpai adanya kelangkaan vaksin ya, kelangkaan vaksin. Jadi memang untuk juknis atau petunjuk teknis vaksinasi saat ini mengatakan bahwa yang divaksinasi itu jika sebelumnya menyintas COVID-19, maka dia dapat divaksinasi setelah 3 bulan sembuh.
ya setelah 3 bulan sembuh COVID-19-nya. Kenapa? Salah satu alasannya adalah supaya kita bisa mendistribusikan vaksin dengan baik, ya, dengan bagus, dan supaya banyak yang mendapatkan manfaat vaksinasi ini. Apa manfaatnya? Yaitu untuk mendapatkan antibodi. Nah, jadi penyintas COVID-19 itu akan mendapatkan antibodi alami, ya, akibat infeksi COVID-19-nya. Sehingga diutamakan vaksinasi pada populasi yang belum punya antibodi sama sekali. Nah, pada penelitian ditemukan bahwa antibodi akibat infeksi itu dalam 3 sampai 6 bulan itu akan menurun jumlahnya, ya. Sehingga kita kasih batasan, ya. Kalau penyintas COVID-19 pasca infeksi, maka dapat divaksinasi setelah 3 bulan dengan alasan setelah 3 bulan itu antibodinya akan mengalami penurunan, begitu ya. Jadi mungkin ada yang nanya, "Dok, di sini kok katanya 1 bulan bisa, Dok, di sini kok katanya 2 bulan bisa." Jadi sekali lagi itu bukan masalah efek samping ya atau kontraindikasi medis ya, tetapi lebih ke upaya kita untuk melakukan pemerataan vaksinasi. Ya, upaya kita untuk mencapai imunitas kelompok atau herd immunity secepat-cepatnya. Begitu. Mungkin cukup jelas ya, jika belum jelas mungkin Dokter Sandra bisa nambahin, Dok, silahkan, Dok. Baik, terima kasih. Jadi saya kira dengan petunjuk pelaksanaan tentang vaksinasi pada penyintas COVID ini tentunya ada alasannya juga. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Faisal tadi, biasanya dalam jangka waktu 3 bulan sesudah terinfeksi, antibodinya ini masih ada, masih cukup untuk penyintas COVID, dan memang angka kejadian reinfeksi sebelum atau infeksi ulang sebelum 3 bulan ini cukup jarang. Jadi masuk akal lah untuk dilakukan seperti ini, terutama untuk negara-negara yang masih dalam kondisi keterbatasan vaksinasi. Demikian komentar saya. Oh ya, Terima izin kasih. nambahin sedikit Oh lagi. iya, monggo Dokter. Iya, nanti kalau wacananya memang ke depan, seandainya vaksin kita sudah tidak langka lagi, saat ini kan sudah banyak nih. Ingat, juknis ini dibuat tahun lalu. Di planning kan tahun lalu, di launching tahun ini, awal tahun ketika vaksin yang ada itu hanya Sinovac. Itu juga hanya 1-3 juta ya. Nah, saat ini vaksin yang ada tuh macam-macam. Ada Sinovac, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan lain-lain ya. Sehingga memang ada wacana juknis ini akan diupdate. Jadi tidak butuh waktu 3 bulan lagi. Tetapi sampai saat ini masih pakai juknis yang lama. Jadi ya kita tetap mengikuti petunjuk juknis itu. Siapa tahu 1 atau 2 bulan lagi juknisnya mengatakan sudah boleh langsung divaksin. Nah, teman-teman jadi jangan galau. Nanti nyesel misalnya, aduh, aku kok nunggu 3 bulan ya padahal bisa langsung divaksin. Nah, takut efek samping segala macam, padahal itu alasannya adalah untuk mencapai herd immunity yang secepat-cepatnya. Ya, begitu. Terima kasih Dokter. Jadi mungkin kalau yang sudah terjadwal vaksin kedua misalnya ya, atau sudah vaksin pertama kemudian terpapar COVID, kemudian ada jadwal vaksin kedua, kalau misalnya datang ke tempat sentra vaksin yang bersangkutan kemudian ternyata di ACC, rezeki anak soleh ya Dokter ya? Biasanya nggak akan di ACC itu Oh nggak di ACC. Kalau dulu mungkin iya, kalau Iya. saat ini semua data itu sudah ada di Peduli Lindungi. Oh, gitu. Kelihatannya mulai bulan ini sudah terintegrasi semua. Jadi kelihatan tuh pasca COVID bulan lalu pasti langsung ditolak. Ya, Oke tapi ya. kalau lolos juga ya jangan galau, jangan takut, insya Allah aman Iya, ya. Walaupun rezeki anak soleh sebetulnya tadi Dokter. iya, ya saya nggak bisa bilang gitu ya, soalnya mungkin itu adalah adanya di sistem ya, kelemahan sistem kita. Tetapi memang itu bukan akibat dampak ketakutan efek samping ya, tapi lebih ke upaya kita untuk mendistribusikan dengan baik vaksinasi ini, begitu Iya. ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Silakan. sudah jelas sekali ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Hanum. Ini tampaknya sangat terpesona dengan Dokter Sandra dan Dokter Faisal ini. Tanya prakteknya di mana?
Nanti DM aja ya dokter ya. Ya, nanti Kak Hanum bisa DM ya. Kemudian yang selanjutnya dari Kak Dewi, saya mau vaksin tapi belum boleh sama dokter saya. Nah ini banyak yang menanyakan dokter, kalau seandainya kondisinya belum stabil, nekat vaksin, apa yang akan terjadi? Mungkin dokter Sandra? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau autoimunnya belum stabil, nekat vaksin. Belum stabil kan berarti ada risiko untuk flare. Tentu akibatnya adalah salah satunya flare. Nah, flare ini belum tentu akibat vaksinnya, tapi akibat kondisinya itu sendiri. Nah, biasanya anjuran untuk tidak vaksin karena lagi flare ini sebenarnya semata-mata adalah supaya nanti kita tidak bingung nih. Yang pertama ya, kita tidak bingung ini efek vaksinasi dengan segala efek simpang yang mungkin terjadi atau memang flare autoimunnya. Yang kedua, biasanya kita tidak menganjurkan kalau flare-nya cukup berat. Kalau flare-nya ringan sih mungkin tidak menjadi masalah ya untuk vaksinasi. Namun kalau flare-nya berat, biasanya kalau teman-teman lagi flare berat, pasti dosis obat-obatnya akan sangat tinggi. Jadi steroidnya sangat tinggi dan dosis obat yang lain juga sangat tinggi. Nah, ini akan menurunkan efektivitas daripada vaksin ini. Jadi kemampuan membentuk antibodinya menjadi lebih rendah jika dibandingkan menggunakan dosis obat yang lebih rendah. Sehingga kalau memang flare-nya sangat berat, sebaiknya ditunda dulu. Namun misalnya contohnya kalau rheumatoid arthritis ya masih ada 1-2 sendi yang bengkak, CRP-nya hanya meningkat sedikit, itu saya kira bukan kontraindikasi untuk vaksinasi. Tapi kembali teman-teman yang berhak untuk memutuskan hal ini sekali lagi adalah dokter masing-masing. Karena dokter masing-masing yang memiliki penilaian tentang teman-teman sekalian ini kondisinya dan kemungkinan flare-nya. Jadi tetap keputusannya tergantung dari dokter yang merawat. Demikian. Dokter Faisal, mungkin? Iya, makasih Mbak Yuli. Ya, saya juga setuju ya. Mungkin sudah sangat jelas sekali, jadi saya tidak ada tambahan. Baik. Hanya pesan aja ya dokter ya. Berarti kalau misalnya memang belum di belum di ACC vaksin ya jangan nekat gitu ya dokter ya. Karena di grup itu ada satu pengalaman ada satu teman yang karena ngebet pengen vaksin, sebenarnya ini masuk ke ranah apa ya tidak di luar ini ya, melanggar hukum juga karena dia memalsukan ini kondisinya. Jadi dia tidak jujur dengan kondisi autoimunnya. Nah ini kan sebenarnya yang rugi kita sendiri ya dokter ya, kalau misalnya ternyata kondisi belum stabil dan seperti dokter Sandra tadi bilang resiko flare-nya akan besar. Jadi untuk teman-teman mungkin pesannya jangan nekat kalau memang belum diberikan rekomendasi oleh dokternya. Kemudian ini mau tanya kondisi stabil tadi untuk RA, apakah penilaiannya dari ini nyari sendi di angka 4 atau tadi sudah dijawab Dr. Faisal ya kayaknya ini ya. Mungkin sudah jelas ya untuk Kak Kumalaningrum tadi sudah dijawab Dr. Faisal untuk RA. Ada tambahan nggak dokter ini? Mungkin nggak apa-apa Mbak, saya jelaskan kembali ya. Nah, jadi untuk pada RA itu, kita kan tadi sudah saya singgung, salah satu untuk menilai aktivitas penyakitnya itu adalah tools atau alat ya yang namanya DAS28. Nah, teman-teman mesti tahu nih ya DAS28 itu apa? DAS28 itu adalah sistem penilaian yang kita lakukan untuk mengetahui aktivitas penyakit RA tadi. Jadi secara umum itu ada 4 yang dinilai ya, ada 4. Yang satu jumlah sendi yang sakit. Makanya kalau teman-teman ketemu dengan kita ya konsultan ya, konsultasi, kita kan pencet-pencet nih sendinya. Kadang-kadang malah ada pasien yang ini, "Dok, sakit kok dipencet-pencet?" Ya, justru kita pengen pencet, pengen tahu yang mana yang sakit gitu. Jadi kita bisa hitung jumlah sendi yang sakit ya. Poin yang kedua adalah jumlah sendi yang bengkak. Kadang-kadang kan ada sendi tuh yang dia sakit tapi nggak bengkak. Begitu ya. Poin yang ketiga, bagaimana penilaian pasien akan tingkat sakit yang dialaminya. Biasanya kita tanya skala 0 sampai 10 nih. Kalau 0 sama sekali tidak sakit, kalau 10 sakit bukan main ya, setengah mati gitu ya. Nah, kalau misalnya dia masih sakitnya mild atau sakit ringan ya, mungkin skalanya 1 atau 2 atau 3 ya, kalau sedang mungkin 4, 5, 6 ya. Begitu.
Jadi kita tanya ke pasien nih, Bu, dengan kondisi Ibu yang mungkin sakit sendi ini, bagaimana Ibu menilai kondisi sakit yang Ibu alami? Skala 0 sampai 10. Nah, biasanya pasien menjawab, "Mungkin 3 deh, Dok, sakit tapi saya masih bisa aktivitas biasa," gitu. Cuma ya agak mengganggu tapi tidak sampai, menyebabkan saya tidak bisa aktivitas, misalnya gitu. Nah, tuh, poin keempat, lab. Lab tadi biasa kita lihat CRP atau LED. Nah, setelah itu masing-masing poin kan ada nilainya tuh. Nanti kita akan ada, penghitungan, biasa kita hitung menggunakan aplikasi. Jadi hitungan manualnya ada, tetapi hitungan manual kan susah ya. Jadi sudah banyak sekali aplikasi, baik aplikasi yang ada di website maupun yang ada di HP yang sudah kita download untuk menilai disease activity itu. Jadi kita masukkan nih angka-angkanya, misalnya sendi yang sakit ada 3, sendi yang bengkak ada 2, ya. Kemudian skala sakitnya itu misalnya 3 tadi ya, kemudian CRP-nya misalnya 5. Udah masuk semua itu, kita kita masukkan angka-angka itu di aplikasi, nanti dia akan kelihatan, oh DAS28-nya sekian. Biasa kalau yang tadi itu mungkin sedang ya, disease activity-nya sedang, begitu. Nah jadi, itu adalah salah satu upaya kita untuk menilai disease activity pasien. Tetapi apakah disease activity ini mesti dicek tiap bulan atau tiap kali ketemu? Sebaiknya iya, kalau pada kondisi pasien yang belum stabil. Ya, tapi kalau pasien kondisinya stabil, boleh 3 atau 6 bulan sekali kita cek lab ya untuk menilai utuh aktivitas penyakitnya tadi. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kalau memang pasien ini selama ini ke kita ya, kita tahu nih bulan 1 begini, bulan 2 begini, bulan 3 begini, udah stabil. Ya bisa aja kita rekomendasikan vaksin tanpa cek lab lagi. Mengapa? Selama ini memang sudah stabil gitu. Sudah misalnya DAS28 sebelumnya sudah remisi ya kan. Jadi kita memang ketika datang ke kita kondisinya tidak ada keluhan lagi, ya bagus. Jadi kita bisa langsung ACC untuk vaksinasi tanpa ada cek lab yang khusus. Begitu ya. Jadi kadang-kadang pasien tuh bingung kenapa kami suka pencet-pencet. Jadi di sini sekaligus saya nyampaikan ke teman-teman baik itu penyintas RA atau penyintas lupus ya. Tujuan kita mencet-mencet itu untuk menilai yang mana yang sakit. Toh kan teman-teman datang ke kami untuk sakitnya. Ya jadi kalau nggak dipegang-pegang ya kita nggak tahu yang mana yang sakit. Begitu ya. Itu saja Mbak. Mungkin ada tambahan Dr. Sandra mungkin silakan Dok. Cukup, Dok. Ya, sudah jelas ya teman-teman tadi ya. Baik, ini sekaligus Kak Dewi ini juga nanya tentang kriteria stabil. Nah ini beda-beda ya dokter ya. Masing-masing autoimun kan juga jenisnya macam-macam dan kondisinya juga untuk penilaian stabil beda-beda ya. Mungkin Dr. Sandra bisa menambahkan? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kriteria stabil ini beda-beda sekali antara satu penyakit dengan penyakit yang lain. Tadi sudah banyak dibahas mengenai rheumatoid arthritis ya. Nah, kalau kita membahas mengenai lupus, ini beda lagi. Bahkan lupus ini gejalanya lebih luas lagi ya. Jadi misalnya yang saya sudah sampaikan tadi, kalau lupus ginjal, kriteria stabilnya lain, lupus neuropsikiatrik atau lupus otak juga kriteria stabilnya lain. Nah, saya ambil contoh salah satu misalnya lupus nefritis atau lupus ginjal yang disebut stabil nih seperti apa. Jadi ada beberapa penilaian yang harus kita nilai, misalnya kreatinin atau fungsi ginjalnya, kemudian jumlah protein dalam air seninya atau protein dalam urinnya. Nah, biasanya dokter menentukan kriteria stabil atau membaik ini, misalnya kreatinin yang tadinya tinggi menjadi menurun, jadi fungsi ginjalnya mengalami perbaikan, atau jumlah proteinnya yang tadinya banyak saat ini menjadi minimal. Itu contoh-contoh kriteria stabil pada lupus ginjal. Nah, nanti penyakit rematik autoimun yang lain lagi. Misalnya kalau ada penyakit autoimun yang disebut dengan polimiositis, ini kan gejalanya adalah kelemahan otot. Kriteria stabil tentunya ototnya kembali mengalami kekuatannya membaik misalnya. Enzim otot yang tadinya tinggi menjadi menurun. CRP mungkin yang tadinya tinggi menjadi menurun. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi memang kriteria stabil tiap penyakit ini sebenarnya ada panduan resminya dari berbagai organisasi dunia. Yang mengerti dengan jelas tentunya dokter yang merawat. Nah, kembali teman-teman untuk menentukan teman-teman stabil atau tidak, karena ini harus dinilai secara individual,
teman-teman wajib untuk konfirmasi ke dokter masing-masing. Demikian. Iya. Dr. Faisal, ada tambahan? Baik, hal yang sama ya. Jadi mungkin kita ini untuk membantu menilai aktivitas penyakit itu kan tadi saya sudah sampaikan kita memakai aplikasi. Nah, salah satu aplikasi yang sudah kita punya itu kita yang bikin loh, kita yang buat, yang membuat adalah Perhimpunan Dermatologi Indonesia. Itu namanya aplikasi Dermatik Autoimun, ya. Itu bisa di-download di Google Play. Nah, aplikasi itu bisa digunakan untuk medis maupun awam. Untuk medis, salah satunya itu adalah membantu kami untuk melakukan penilaian aktivitas penyakit dan juga penilaian klasifikasi penyakit. Untuk awam, pada aplikasi itu teman-teman bisa kehubung ke link website kami. Di website kami itu banyak sekali edukasi-edukasi, ya, penjelasan-penjelasan, dan juga list tempat praktek masing-masing dermatolog di Indonesia. Ya, jadi dengan aplikasi itu semuanya ada di tangan nih, tinggal klik-klik aja. Tentunya walaupun teman-teman punya akses ke aplikasi itu, bisa lihat penilaian disease activity, bisa lihat klasifikasi penyakit, tetapi yang melakukan penilaian itu bukan teman-teman, bukan awam, tapi DPL atau dokter yang menangani gitu. Nah, jika teman-teman mau, boleh silahkan ke Google Play, dan download aplikasinya ya. Mungkin saya akan buat di chat ya, nama aplikasinya silahkan dilihat. Tetapi saat ini sayangnya masih ada di Google Play saja, belum ada di Apple ya. Jika teman-teman punya Apple, mungkin tahun depan mungkin kita akan coba mengembangkan di platform Apple begitu ya. Itu saja sih. Jadi intinya masing-masing sangat beda satu penyakit dengan penyakit yang lain, baik itu bagaimana definisi stabil, bagaimana definisi kambuh, itu disesuaikan dengan kondisi penyakit masing-masing. Ya, terima kasih dokter. Ini juga mungkin menjawab teman-teman yang kadang-kadang menanyakan dokter hematologi yang terdekat dengan domisili saya. Nah, itu mungkin bisa dicek di situ ya dokter ya. Ada. Ya, silakan download aplikasi. Nanti di situ lihat tuh kontak kami ya, itu ada poin untuk yang menuju ke link website kami dan juga ke link website Institusi Dermatologi Dunia. Ya, jadi kalau teman-teman pengen baca-baca juga silahkan, di situ juga banyak sekali edukasi-edukasi untuk awam, tapi tentunya bahasa Inggris ya. Jadi ya silahkan. Jadi kita membuka seluas-luasnya kesempatan teman-teman untuk untuk melakukan edukasi sebaik-baiknya, ya, supaya apa? Dengan membuka website-website itu, mudah-mudahan infonya adalah info yang evidence based, yang sesuai bukti, dan meminimalkan info-info hoax yang mungkin teman-teman bisa jumpai di dunia maya, begitu. Sip. Ya, terima kasih dokter. Kemudian ini dari Kak Septi Haryati, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, itu kapan waktu terbaik menerima vaksin kedua? Karena kan ada jarak, masing-masing vaksin biasanya ada jarak berbeda ya dokter ya. Terus yang kedua, bagaimana jika vaksin yang kedua ini tidak disuntikan sesuai jadwal? Karena mungkin tadi seperti terpapar COVID atau karena ketersediaan vaksinnya juga beberapa waktu lalu pernah sempat terjadi kekosongan sehingga mundur. Nah, ini apakah vaksinasi tadi masih efektif atau tidak? Yang ketiga, sekalian yang ketiga, vaksinasi yang diperlukan untuk penyintas autoimun. Tadi sudah dijawab kalau vaksinasinya berasal dari kuman yang tidak hidup ya rekomendasinya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara membedakan KIPI sama flare, antara KIPI dan flare pada penyintas autoimun yang menerima vaksin COVID-19. Terus obat-obat apa saja yang boleh diminum setelah vaksin? Monggo dokter. Maaf, bisa satu persatu. Yang tadi yang pertama tentang yang pertama itu kapan waktu terbaik menerima vaksin dosis kedua setelah dosis pertama? Oke, jadi waktu terbaik untuk mendapatkan vaksin dosis kedua tentunya berdasarkan jenis vaksinnya. Jadi beda-beda ya. Seperti misalnya contohnya Sinovac 28 hari, kemudian nanti yang lain juga berbeda, AstraZeneca sekitar 3 bulan. Sedapat mungkin teman-teman harus mengikuti panduan berdasarkan jadwal ini.
Karena biasanya jadwal itu dibuat berdasarkan hasil penelitian, di mana efeknya itu akan sangat baik kalau mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang tertundanya vaksin kedua karena berbagai hal, mungkin karena terpapar COVID atau ketersediaan vaksinnya yang mundur, dokter. ya, jadi kembali anjuran saya adalah teman-teman sekalian sebaiknya harus mengikuti jadwal vaksinasi yang ada. Nah, kecuali kalau memang ada berbagai kendala ya, misalnya terpapar COVID, ya kita harus mengikuti panduan untuk 3 bulan sesudahnya. Atau kalau memang benar-benar terjadi ketidakadaan vaksin di tempat itu, ya ini kita tidak bisa hindari. Tapi kalau memang tersedia, jangan menunda-nunda vaksin tanpa alasan yang jelas. Karena biar bagaimanapun juga jadwal yang sudah ditetapkan itu berdasarkan hasil penelitian di mana efeknya akan sangat baik kalau mengikuti jadwal itu. Demikian. Ya. Kemudian yang ketiga, vaksinasi apa saja yang diperlukan untuk penyintas autoimun? Ini mungkin secara umum ya, dokter ya, tadi yang sudah dijawab, bahwa vaksin yang bukan berasal dari vaksin kuman hidup ya, dokter ya. Betul. Ya. Jadi sebenarnya sejarah vaksinasi pada autoimun ini tidak hanya pada masa pandemi COVID-19. Jadi sebelum masa pandemi COVID-19 sudah ada panduan dari EULAR ya. Jadi EULAR ini merupakan salah satu organisasi rematik di Eropa yang membuat suatu panduan bagi dokter-dokter reumatologis di seluruh dunia, panduan vaksinasi apa yang perlu kita anjurkan untuk berikan pada penyandang autoimun. Nah, termasuk di antaranya beberapa vaksin yang penting yang mungkin teman-teman perlu pikirkan untuk mendapatkan ini, diskusikan dengan dokter masing-masing, itu adalah vaksin influenza dan vaksin pneumokokus. Karena teman-teman autoimun kan sebagian besar adalah kelompok risiko tinggi ya, menggunakan imunosupresan, kemudian oleh karena penyakit autoimunnya sendiri atau penyakit penyerta yang lain, misalnya gangguan paru, gangguan jantung, ini merupakan kelompok yang berisiko tinggi untuk terkena infeksi. Sehingga memang vaksin seperti influenza dan pneumokokus ini juga perlu untuk kita diskusikan dengan dokter kita masing-masing, apakah memang bisa mendapatkan vaksin ini atau tidak. Kemudian mengenai vaksin-vaksin yang lain seperti vaksin tetanus, kemudian vaksin HPV, human papillomavirus, itu juga bukan merupakan kontraindikasi untuk vaksinasi pada autoimun. Nah, memang yang seperti sudah disampaikan Dr. Faisal tadi, kontraindikasi untuk vaksin pada autoimun ini adalah vaksin hidup. Contoh-contoh vaksin hidup misalnya vaksin MMR, kemudian vaksin herpes zoster, vaksin polio oral, yellow fever. Nah, ini kita harus berhati-hati. Ini mungkin tidak bisa diberikan pada penyandang autoimun. Demikian. Ya. Kemudian ini dokter, untuk membedakan KIPI, reaksi KIPI dengan flare, gimana dokter? Baik, ya. Jadi kalau reaksi KIPI kan sebenarnya kita melihat bahwa pertama kita harus melihat kita mendapatkan vaksin apa dulu ya. Jadi biasanya kalau kita melihat laporan penelitian memang sudah ada mengenai efek simpang apa yang mungkin terjadi sesudah vaksinasi. Misalnya kalau kita melihat penelitian daripada vaksin Sinovac, ini memang angka untuk terjadi efek simpang atau KIPI sesudah divaksin ini memang lebih rendah dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang mRNA, Moderna dan Pfizer. Ini memang dalam penelitian-penelitian uji klinis vaksin ini memang dikatakan memang KIPI-nya ini cukup banyak. Namun sebagian besar ini bisa membaik dalam 3-5 hari, kemudian tidak berbahaya, tapi memang angka kejadiannya cukup banyak. Nah, kalau teman-teman memahami hal ini, tentunya kita bisa melihat sesudah vaksinasi kalau memang timbul KIPI, misalnya sesudah vaksin Moderna, Pfizer, dan hanya berlangsung 3 hari, ya kita bisa yakin bahwa ini berasal dari karena vaksinasi, karena itu memang hal yang wajar untuk vaksin itu. Namun kalau keluhan teman-teman berlanjut mungkin sampai lebih dari 3 hari atau 5 hari dan ada gejala-gejala yang lain, tentunya yang bisa membedakan kondisi ini akibat KIPI ataukah flare autoimun, ya teman-teman harus berkonsultasi ke dokter untuk penilaian lanjut. Demikian. Oke, terima kasih dokter. Mungkin dokter Faisal menambahkan. Baik, makasih Mbak Yuli. Saya mau nambahkan dikit, supaya lebih jelas saya coba share screen dikit ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah dokter, Nah, kelihatan.
Ini adalah jenis-jenis ya vaksin yang saat ini ada di Indonesia dan platformnya dan lama penyuntikannya ya, selang waktu penyuntikannya. Jadi kayak saya sudah tadi sampaikan bahwa vaksin COVID-19 di Indonesia ini tidak ada yang asalnya adalah kuman yang hidup. Jadi kita lihat ini baik Sinovac, AstraZeneca, Moderna, atau Pfizer ini semuanya bukan kuman yang hidup. Melainkan kalau Sinovac adalah kuman yang mati, ya, AstraZeneca juga kuman yang mati, ya, eh, tidak tidak hidup ya. Kemudian yang ini adalah kode genetik, ya kode. Nah, kalau selang waktunya, kalau Sinovac itu dosis waktunya biasanya 4 minggu atau 1 bulan, ya. Jadi dosis ke-1 dengan dosis kedua selang waktunya itu 1 bulan. Kalau AstraZeneca 12 minggu atau 3 bulan, ya. Kalau Moderna dengan Pfizer itu 4 minggu juga atau 1 bulan, ya. Jadi yang ditanyakan lihat nih catatan interval waktunya itu bisa sewaktu-waktu mengalami perubahan sesuai dengan data penelitian yang ada, ya. Jadi kita lihat kalau dulu di awal vaksinasi Sinovac itu selang waktunya itu 2 minggu, ya. Jadi saya itu ya sebagai tenaga medis, ya menurut Sandra mungkin ya, bulan 2 itu divaksin Sinovac, itu kami selang waktunya itu 2 minggu. Jadi vaksin ke-1 itu tanggal 1, vaksin kedua tanggal 14 atau tanggal 15, ya. Tetapi setelah ada penelitian, dikatakan bahwa, antibodi yang dibentuk itu lebih tinggi jika selang waktunya itu lebih lama, yaitu 4 minggu. Nah, jadi pembentukan antibodi pada vaksin Sinovac yang disuntikkan dalam selang 2 minggu dengan vaksin Sinovac yang disuntikkan dalam selang 4 minggu itu lebih tinggi antibodi yang dibentuk akibat vaksinasi Sinovac dalam selang waktu 4 minggu, begitu ya. Tetapi mengapa waktu itu kita tetap di awal-awal tetap 2 minggu supaya nakes itu cepat mendapatkan antibodi, begitu. Ya jadi untuk bayangannya saya akan menyampaikan, dulu itu pada saat awal-awal vaksinasi, itu kan dibutuhkan nakes sangat membutuhkan, eee, mendapatkan antibodi supaya bisa melindungi ya, kan nakes memang populasi yang paling awal divaksin. Jadi kita lebih mengutamakan supaya cepat dapat antibodinya, begitu. Jadi kita masukkan dalam selang waktu 2 minggu. Jadi dalam waktu 2 minggu itu antibodi memang cepat kebentuk, tetapi jumlahnya tidak setinggi antibodi yang dibentuk jika vaksinasi Sinovac dilakukan dalam selang waktu 4 minggu. Nah, sehingga setelah misalnya selesai vaksinasi tahap awal itu, maka kita mengubah panduan menjadi Sinovac selang waktu 4 minggu, supaya populasi yang disuntikan Sinovac itu bisa mendapatkan antibodi yang lebih kuat, yang lebih banyak, begitu. Ya begitu juga dengan AstraZeneca. Kalau saya nggak salah dulu awalnya selang penyuntikannya 1 bulan. Nah, setelah ada penelitian, dilihat bahwa sebetulnya antibodinya itu lebih maksimal dibentuk jika selang waktunya 3 bulan. Nah, kita mesti bedakan penyuntikan vaksin dosis 1 dan dosis 2. Dosis 1 itu adalah dosis awal membentuk antibodi, dosis kedua itu untuk menguatkan kembali, ya, untuk menguatkan kembali antibodi yang telah dibentuk pada dosis 1. Nah, jadi kalau dia intervalnya kecepatan, ya, maka efek penguatannya itu tidak begitu tinggi. Ya mengapa? Antibodi pada dosis 1 itu masih awal-awal dibentuk gitu, ya. Jadi pada hasil penelitian dijumpai kadang-kadang ada vaksin misalnya Sinovac atau AstraZeneca yang semakin lama selang penyuntikannya, maka antibodi yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga efektivitasnya juga lebih tinggi. Begitu. Nanti tidak menutup kemungkinan nanti mungkin setelah ada data tambahan lagi, maka akan diubah lagi nih selang waktu penyuntikan vaksinasi. Jadi semua itu adalah hasil penelitian. Kita ketahui ya,
vaksinasi ini juga belum setahun ya, tentunya data-data juga masih tetap ada, tetap datang, tetap dianalisis, dan itu pentingnya kita selalu update, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, jadi teman-teman jangan galau, kok bulan 1 guideline-nya begini, kok bulan 4 begini, bulan 8 begini. Mungkin ketika awal vaksinasi dikatakan penyintas autoimun belum boleh divaksin ya, belum layak vaksin. Kok tiba-tiba bulan tengah tahun katanya mesti vaksin. Nah, itu bukan akibat bukan akibat ketidaksesuaian, tetapi pada saat awal vaksinasi kita belum punya data nih untuk penyintas autoimun. Nah, sejalan dengan waktu, penelitian sudah ada yang menemukan bahwa satu, risiko infeksi pada penyintas autoimun itu tinggi. Yang kedua, risiko gejala yang lebih hebat jika penyintas autoimun kena COVID-19 itu juga tinggi. Dan penelitian ketiga itu menemukan bahwa vaksinasi aman untuk penyintas autoimun, sehingga ya kita mengadopsi rekomendasi bahwa penyintas autoimun boleh vaksin, bahkan sangat dianjurkan untuk vaksin untuk mencegah kedua hal tadi, mencegah risiko infeksi dan mencegah risiko gejala yang lebih hebat jika kena COVID-19. Begitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sesi diskusi ini, teman-teman yang masih galau, ya, yang masih bimbang, ya, bisa memantapkan hatinya untuk vaksinasi tentunya dengan guideline atau dengan tuntunan DPL masing-masing. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih dokter, sangat jelas sekali. Tadi yang keempat, ada pertanyaan terakhir itu yang dari Mbak siapa tadi ya? Itu tentang tata laksana obat terkait vaksinasi. Ini banyak sekali yang ditanyakan di grup. Jadi mungkin bisa dibahas di sini. Dokter Sandra dulu mungkin untuk tata laksana vaksinasi, dokter. Ya, baik. Jadi mengenai penggunaan obat imunosupresan pos vaksinasi, nah tentunya kita mengacu pada beberapa guidelines atau pedoman yang dibuat oleh organisasi dunia. Salah satu yang membuat tentang rekomendasi penggunaan obat sesudah vaksinasi COVID-19 pada penyandang rematik autoimun adalah American College of Rheumatology. Jadi pada pedoman tentang tata laksana sesudah vaksinasi pada penyandang rematik autoimun, American College of Rheumatology sudah membagi tentang obat-obatan. Jadi ada obat-obatan yang bisa tetap digunakan. Saya boleh share screen ya? Iya dok, silakan dok. Coba ya, mudah-mudahan ada ini. Oke. Apakah sudah terlihat? Di saya belum, dok. Belum, dok. Belum, dokter. Belum, dok. Mau desain ke saya aja, dok. Nanti saya bantu, dok. Sudah bisa ya. Keluar, Iya, dokter. Sudah, dokter. Feedback enggak ya? Feedback, suaraku feedback enggak? Enggak.